Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berkata, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan di zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Anak wajib untuk kita didik dan kita lindungi. Oleh karenanya, merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan anak-anak kita anak yang sehat, cerdas, dan kreatif. Saya Imron, Bupati Cirebon. Mari bersama kita saksikan persembahan untuk kesejahteraan anak berikut ini. Selamat menyaksikan. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi dari mana? Umi dari pasar, sayang. Boleh Mbak Sabita bantu? Boleh, silakan, Nak. Nah, Sabita mau bantu Umi menata sayuran. Nah, ini. Wah, banyak sekali belanjaan. Iya. Ada bayam, jagung, ikan. Nah, ini Umi belanja ikan tadi. Ada tempe dan juga tahu. Nah, ini Umi juga beli timun. Jatuh. Nah, Sabita, kita harus banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi, apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, seperti di tempe ini banyak mengandung vitamin dan protein yang tinggi. Begitu juga dengan tahu. Ini juga ada ikan. Nah, ini Umi beli ikan lele. Ikan lele banyak mengandung protein yang tinggi. Sayur bayam, sayur ayam, ini apa namanya? Jagung. Dan timun banyak mengandung vitamin B, baik untuk kesehatan kita. Nah, insya Allah Umi akan memasak masakan buat Sabita. Nanti Mbak Sabita makan yang banyak ya, yang semangat makannya ya. Umi, Ya, kasih ya sudah memberikan makanan yang sehat untuk Sabita. iya, sama-sama sayang. Pada adegan selanjutnya adalah aktivitas ibu memasak tentunya di dapur. Tapi kali ini dibantu oleh ayah dan anaknya.
mereka sebelumnya mencuci tangan terlebih dahulu dan tidak lupa memakai apron. Betul. Ya, untuk kemudian memulai memasak bersama. Kemudian diawali dengan ibu menggoreng lauk dan menumis bumbu. Betul. Ayah dan ibunya membantu memotong-motong atau memetik sayuran. Nah, seru pastinya, mereka tampak gembira sekali. Di masa pandemi seperti ini, Bu Ani, aktivitas memasak bersama sepertinya bisa meningkatkan tubuh yang sehat ataupun imun yang sehat untuk keluarga. Imun tubuhnya bertambah bagus Iya, ya. karena ada kebersamaan dan bahagia di situ, Bu Ani. Bagaimana kalau hari ini kita masak bersama? Ini buat Kenzi, ini buat ayah, ini buat mami. Sini sayang, ayo pakein. Sini. Mami mau masak apa? Mami mau masak kesukaan Kenzi. Sip. Pasti sini. Iya dong. Ayah bisa bantu apa nih? Ayah sama Kenzi nanti potong-potong sayur ya. Oke. Ayo kita cuci tangan dulu, Ken. Sini. Ayo. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga, baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan. Bila mendapati terjadinya KDRT dan tindak pidana perdagangan orang menimpa kerabat, keluarga, dan orang sekitar Anda, segera laporkan pada Lembaga Pelayanan Pengaduan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2T P2A, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat kecamatan masing-masing, UPT P5A, DPP KBT 3A kecamatan masing-masing, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak UPPA Polresta Cirebon, Puskesmas terdekat, atau Anda bisa menghubungi hotline layanan pengaduan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Kenali dan awasi tindak perdagangan orang. Tahukah kamu, perempuan dan anak-anak paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang? Perilaku ini dijamin Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Apabila Anda mendapati terjadinya tindak pidana perdagangan orang menimpa kerabat, keluarga, dan orang sekitar Anda, segera laporkan kepada Lembaga Layanan Pengaduan, atau Anda bisa langsung menghubungi kami di nomor telepon 0800 Stop Perdagangan Orang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Ada sebaris kata-kata indah dan inspiratif dari sebuah lagu yang berbunyi, harta yang paling berharga adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Cuplikan lagu dari sebuah film yang kita tahu adalah film nasional tersebut menggambarkan betapa penting arti menjaga seluruh anggota keluarga. Dan bagi seorang ibu, menjaga keluarga tentu dengan memperhatikan cinta, kasih sayang, dan menu makanan yang variatif dalam sebuah piring.
Seorang ibu ingin seluruh anggota keluarganya sehat dan gembira selalu, khususnya untuk sang buah hati yang masih dalam masa pertumbuhan. Ibu akan memastikan buah hati tercinta mendapatkan asupan gizi seimbang, dan hal ini adalah salah satu kunci untuk mendukung anak selalu sehat, gembira, sehingga ibu pasti akan memperhatikan hal-hal berikut untuk keluarganya. Yang pertama adalah memperhatikan kebutuhan gizi anggota keluarganya dengan memberikan asupan gizi seimbang setiap hari sesuai usia anak-anak kita. Yang kedua adalah menyiapkan menu sehat untuk anak-anak yang mengandung gizi seimbang dan juga beragam jenisnya. Yang ketiga adalah bagaimana seorang ibu juga pasti akan mengatur porsi makanan anak dengan baik. Yang keempat, tentu saja menyiapkan menu sehat untuk anak dengan melibatkan anak-anak yang ada di rumah. Dan yang kelima, bersama-sama menikmati menu sehat untuk seluruh keluarganya secara bersama-sama. Dalam slogan 4 sehat, 5 sempurna, memang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Namun, perlu kita tahu bahwa Kementerian Kesehatan telah mengkampanyekan slogan baru, yakni isi piringku. Di dalamnya adalah pengganti slogan bagaimana 4 sehat 5 sempurna dijadikan sebagai pedoman konsumsi sehari-hari. Intinya adalah bagaimana mempersiapkan gizi seimbang bagi seluruh anggota keluarganya di rumah. Mengapa dikatakan gizi seimbang? Ini apabila menu yang ayah bunda hidangkan ini seimbang antara kebutuhan zat dan gizi yang harus diperoleh oleh anak-anak kita. Dalam slogan isi piringku, di sana menggambarkan porsi makan yang dikonsumsi dalam satu piring terdiri dari makanan pokok, sayuran, lauk pauk, juga di dalamnya ada buah-buahan. Nah, selain isi piringku, ada 3 hal sebetulnya ayah bunda yang harus diperhatikan. Yang pertama perlu ditekankan adalah 1, cuci tangan sebelum makan, aktivitas fisik yang cukup, dan satu lagi yang tak kalah penting adalah minum air putih yang cukup. Hal lain yang membuat kita sehat dan gembira adalah bagaimana setiap anggota keluarga dapat menjalankan perannya dengan baik. Dan untuk menjalankan perannya dengan baik, harus ada sebuah sistem di mana terjadi saling menghormati dan menjaga komunikasi efektif satu sama lain. Bagaimana peran sebagai ayah, bunda, dan anak-anak dengan memenuhi antara hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Semoga setiap peran yang dimainkan oleh seluruh anggota keluarga, khususnya ayah, bunda, dan buah hati kita, ini akan menjadi sebuah sistem yang saling menjaga keluarga sebagai harta yang paling berharga. Ayo ayah dan bunda dimanapun, perhatikan hubungan religiusitas, asupan gizi yang baik bagi anak-anak, juga hadirkan suasana ceria dan gembira. Karena mereka adalah generasi penerus bangsa dan merupakan aset yang sangat berharga. Wujudkan anak religius, sehat, cerdas, dan kreatif. Salam sehat, penuh semangat. Tantangan berikutnya, Bu Pipit, adalah aktivitas di atas meja makan ya. Di meja makan bersama-sama, sang ibu dibantu oleh anaknya menyiapkan makanan di meja makan, sedangkan ayah sudah siap duduk di kursi untuk makan. Kemudian mereka bergembira makan bersama, makanan yang bergizi tentunya, dan gizi itu seimbang. Dengan tidak lupa selalu mencuci tangan dan berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah, masakan sudah siap. Kami bantu. Boleh sayang, terima kasih ya. Aduh, hebat banget dibawain ya sama kucing ya. Terima kasih, Ken. Iya. Sekarang kita makan dulu ya, Kenji. Iya. Ntar dulu dong. Cuci tangan dulu, terus berdoa. Tanya bilang. Cuci tangan dulu. Oh, maaf.
Iya deh, meongnya makan di sini ya. Cuci tangan dulu ya. Ayo. Sebelum makan, mari kita cuci tangan dulu, Ken. Ayo cuci tangan dulu Ayo. Sayang. Ayo, pinter ganteng. Yuk, Cuci tangan udah dulu. cuci tangan dulu. Cuci tangan biar nggak ada kuman. Udah. Cirebon. Jika Anda melihat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti 1. Kekerasan fisik, 2. Kekerasan psikis, 3. Kekerasan seksual, 4. Penelantaran, 5. Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, segeralah melaporkan agar kasus segera ditangani dan Anda tidak perlu bingung kemana Anda harus melaporkan. 1. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A. 2. Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat kecamatan dan desa masing-masing. 3. DPT P5A, DPP KB P3A, kecamatan masing-masing. 4. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPPA Polresta Cirebon. 5. Puskesmas terdekat. Mari kita semua menjaga dan melindungi perempuan dan anak agar selalu tersenyum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Data perkawinan anak di Indonesia, 1 dari 9 perempuan usia 20 sampai 24 tahun menikah sebelum umur 18 tahun. Indonesia negara ke-7 di dunia dan kedua di ASEAN terbanyak perkawinan anak. Perkawinan anak bertentangan dengan komitmen negara dalam melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Diingatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Target nasional menurunkan angka perkawinan anak dari 11,2% menjadi 8%. Stop perkawinan anak untuk kepentingan terbaik bagi 80 juta anak Indonesia agar anak bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Halo, sekarang saya akan membahas tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual yang tercantum dalam undang-undang sebagai berikut. Lalu ada penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan lainnya yang tercantum juga dalam undang-undang. Apabila Anda mendapati terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang menimpa kerabat, keluarga, atau orang sekitar Anda, segera laporkan kepada lembaga layanan pengaduan sebagai berikut. Anda bisa langsung menghubungi kami di nomor telepon berikut ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
atau DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Untuk bagian akhir ini Bu Ani ada aktivitas anak Ya.